Arum tambah parah, Teh. Arum dibawa saja ke rumah sakit jiwa, Bu. Bertahun-tahun anakku sakit. Kami pergi mencari pertolongan. Sangat luar biasa menurut kami. Kenapa? Karena mencari pemain itu susah-susah gampang. Kita gak cuma bermodalkan punya uang dan punya cerita, gitu. Yang pertama, kalau harga cocok, schedule nggak cocok. Ya, schedule nggak cocok. Tapi kalau ini ternyata pokoknya banyak rintangan. Menurut saya skrip itu mencari pemainnya sendiri. Jadi menurut saya ini rezeki yang sangat luar biasa. Waktu pertama kali saya menawarkan Luna itu schedule-nya nggak bisa karena dia sudah punya schedule lain. Tapi karena kita syutingnya mundur ya, Pak Sud, kita syutingnya mundur, lalu tiba-tiba Luna ngabarin kalau ada syutingnya Luna yang mundur. Nah itulah namanya rezeki, itulah namanya jodoh. Lalu kita mikir lagi, setelah Luna siapa yang cocok memerankan Marsina, memerankan Lia. Kita tuh pengen setiap produksi yang kita buat, kita pengen banget menelurkan sesuatu yang berbeda-beda terus gitu. Lalu kita kepikiran ada Sarefa Danis, dia memang ratu horornya Indonesia. Lalu ada Taskia Namia, sebutannya bukan ratu horor tapi princess horor karena dia belum menikah. Jadi kita punya 2 ratu horor dan 1 princess horor gitu. Duta. Saya berdasarkan insting doang, saya ngobrol sama Zero Point, dia punya visi misi yang sangat-sangat besar gitu terhadap industri perfilman Indonesia. Lalu saya bilang, oke, saya mau kamu menyutradarai film saya selanjutnya waktu itu. Dia kaget, dia bilang serius ini Pak gitu. Iya, saya mau gitu. Tentu semuanya dalam bimbingan ya. Kita terima kasih sama Fajar Nugros yang menjadi mentor, yang mau bersedia menjadi mentornya Zero Point. Yes. Terus mau diajak berdiskusi karena industrinya sangat butuh sutradara yang baru-baru, yang seger gitu. Sehingga industri kita, perfilman kita terus maju. Oke. Mereka bilang kami semakin dekat dengan kematian. Mungkin ini udah saatnya buat kita mikirin solusi akhirnya, Bu. Malam saya masih nggak bisa tidur ya sebenarnya, deg-degan. Tapi sampai di hari ini tuh lega banget karena bagaimana prosesnya itu, proses meyakinkan diri dari Mas Agung dengan kepercayaannya, dan aku juga kayak nggak boleh nih menyanyiakan kepercayaan Mas Agung dan Leo Pictures. Aku terima kasih banyak Mas Agung dan Leo Pictures. Juga semua jajaran cast di sini, tim-tim yang sangat mendukung, aku terima kasih karena tanpa mereka semua film Jalan Pulang tidak akan bisa kalian saksikan seperti sekarang. Jadi terima kasih banyak. Oke, 1 kata untuk Jalan Pulang. Keluarga. Keluarga. Tapi sepertinya gangguan ini bukan gangguan biasa. Kita harus sembuhkan Arum sebelum hari kelahirannya, Bu. Karakternya gimana? Aku di film Jalan Pulang, aku berperan sebagai Lastini kecil. Lastini kecil ya, kakak lu namanya kecil ya. Kamu gimana karakternya di sini? Waktu kecil seperti apa sih? Lastini kecil itu dia periang, sayang sama mama papanya, suka main. Kamu juga termasuk gitu juga orangnya di karakternya di hari-hari. Dan Lastini kecil juga suka main sama Ida. Main sama kami. Oke, 1 kata deh untuk film Jalan Pulang. Buat film Jalan Pulang, apa nih kira-kira? 1 aja, 1 kata. Apa ya? Apa ayo, Dur? Laku. Serem. Beri tepuk tangan untuk Ray. Kabeh kudu bayar. Gimana? Halo, aku Mikaela, aku berperan sebagai Ida. Ida itu karakternya sebagai anak difabel. Anak difabel. Jadinya kamu nggak bisa ngomong gitu? Bisa, karena diusahain sama Idanya. Oh gitu. Katanya teman dekatnya Lastini kecil ya? Iya, suka main kambing. Suka main kambing. Waduh, banyak dong kambingnya. Iya, kambingnya. Siap, kita kurban tanggal 6 nanti ya.
Sebagai Ranti di sini dan sama seperti dirimu, kita karakter dari masa lalu. Oke. Gitu. Dan serunya itu adalah karakter aku berbahasa Jawa semuanya. Bedok banget. Dan dia adalah seorang nyai yang berkasta juga dan ibunya Lastini. Ibunya Lastini, baik. Bisa bocorin nggak di sini kamu sebagai ibu yang karakternya kayak gimana untuk seorang Lastini kecil? Ranti sendiri adalah ibu yang sangat menyayangi dan mencintai keluarga kecilnya. Tidak hanya kepada Lastini, juga kepada Ida juga sebenarnya gitu. Dan dia juga adalah wanita yang seperti Nyai biasanya, dia juga sangat berwibawa dan juga sangat gentle dan juga sangat hands on kepada anaknya dan suaminya tentunya luar Kang Mas biasa, yang tidak hadir hari ini. Kemana Dan di dia? Kang Masku iki ra ono Aduh, baik. Saya tidak mau anak saya mati, Mbak. Aku tidak akan membiarkan anakmu mati. Udah, masa laluku aku itu menaruh jatuh cinta kepada Marsina. Yes. Nah, Lastini kecil itu aku yang mengasuhnya. Oke. Terbalas nggak cintanya? Enggak. Waduh, sayang banget. Tapi akhirnya balas dendam. Oke. Jadi Lastini kecil aku yang ngejaga dan sayang banget sama dia. Tapi untuk demi kebaikan dia, aku nitipkan dia ke pamannya untuk supaya nanti ketika dewasa tidak ada teror, untuk lebih keselamatan Lastini. Ya, seperti itu. Ya. Satu kata untuk jangan pulang. Satu kata, kesetiaan. Kesetiaan. Tepuk tangan. Sini. Jalan pulang, saya selalu membayangkan sebuah rumah. Rumah itu bukan bangunan, tapi rumah itu selalu ada di sini. Selesaikan. Beda menurutku karena aku jadi anaknya Luna Maya. Oke. Gak setuju. Jadi gini ya. Oke. Ya, aku ngerasa pasti semua karakter yang aku mainkan ada tantangannya. Ini tantangannya mungkin dimana aku harus menjadi seseorang yang menenangkan, selalu harus menjadi orang yang melindungi adik-adiknya gitu. Walaupun aku ngerasa di satu momen kan tadi bisa dilihat sendiri, aku sadar kalau aku itu akan boleh kan ya? Kalau ini udah pada nonton kan? Udah bisa. Saat aku ditumbalkan gitu, gimana emosinya yang keluar seperti apa? Yes. Terus juga ya menurutku berakting di dalam mobil itu waktu itu lumayan capek sih menurutku yang ada. Tapi dipancingnya tuh satu-satu gitu, jadi kita harus ngebayangin sendiri-sendiri. Oke. Waktu itu aku dapetnya berdua sama Saski. Ya itu sih, dan aku juga mau berterima kasih sama Leo Pictures, sama Mas Agung, sama Jero sudah mempercayakan aku bergabung di film Jalan Pulang. Happy banget bisa ditemuin sama inspirasi aku jadi hantu. Waduh. Arum tambah parah teh. Arum dibawa saja ke rumah sakit jiwa, Bu. Bertahun-tahun anakku sakit. Kami pergi mencari pertolongan. Iya. Waduh. Ibu bakal kayak selalu kayak gini. Tapi kamu nyari aku terus ya? Iya. Jadinya ngelekat ya satu sama lain ya, udah kayak saudara ya. Iya. Oke, Saski, satu kata untuk jalan pulang. Satu kata untuk jalan pulang.
Perjuangan udah ya? Iya. Ibu. Oh. Mereka bilang kami semakin dekat dengan kematian. Mungkin ini udah saatnya buat kita mikirin solusi akhirnya, Bu. Aku mau kayak semangatin ibu biar tetap semangat, terus nggak boleh mundur, harus tetap maju. Rasanya campur aduk ya, nano-nano ya. Rasanya happy banget bisa ketemu lagi. Jadi kan aku kemarin udah lama tuh pas syuting, akhirnya ketemu lagi pas Galbinir. Kangen. Jadi nangis. Oke deh, Rafan pengen harapannya apa nih buat kakak-kakak yang di luar sana biar nonton film Jalan Pulang? Ayo. Jadi aku harap film Jalan Pulang ini bisa lebih dari 1 juta penonton. Amin. Terus kayak langsung meledak, banyak yang nonton. Amin. Terus semoga semuanya pada suka. Mau nonton lagi. Amin. Nontonnya 2 kali, 3 kali, 4 kali, banyak kali gitu ya? Iya, banyak kali. Oke, beri tepuk tangan. Tapi sepertinya gangguan ini bukan gangguan biasa. Kita harus sembuhkan Arum sebelum hari kelahirannya, Bu. Kalau buat saya bisa dibilang nervous ya, nervous untuk disatukan dengan seorang Luna Maya gitu, bisa beradu akting dengan saya tuh. Terakhir udah lama banget kan pernah main film sama Luna, itu tahun udah lama banget lah, Pesan dari Surga itu udah lama banget terus ya pokoknya udah lama banget terus bahagia banget tuh masih jiwa itu. Sekarang disatukan lagi bisa beradu akting dengan Luna, terus sama Taskia. Aku sebelumnya pernah ketemu tapi belum pernah beradu akting dengan Taskia, terus jadi kayak wah, tapi sangat penasaran gitu karena aku tahu maksudnya Taskia tuh aktris yang luar biasa gitu, bisa beradu akting dengan dia tuh jadi aku juga kayak ada excitingnya, ada nervousnya, pokoknya rasanya campur aduk. Baik. Satu kata untuk Jalan Pulang. Oh, belum. Silakan lagi. Dengan aktor-aktor yang lain juga ada beberapa yang memang aku belum pernah bekerja sama sebelumnya. Ada Om Sujiwo Tejo, kalau Mas Kiki udah pernah. Ridika udah pernah. Jadi beberapa ada yang belum pernah ketemu, ada yang sudah pernah ketemu. Ya, jadi rasanya benar-benar campur aduk. Campur aduk ya di sini. Baik, satu kata untuk film Jalan Pulang. Kalau buat saya karena film keluarga, kasih sayang luar biasa. Kabeh kudu bayar. Juga dan dari Luna saya tahu bahwa maksimal mie instan itu hanya 4 kali setahun. Saya menerapkan itu, saya tinggal 1 kali lagi. Nah, itu untuk sehat. Yang kedua, di sini ada Taskia ini selalu membawa suasana enak, berceritanya nggak habis-habis, gibahnya nggak habis-habis. Jadi kita terus Rafan tuh nangis terus. Itu aja. Yang terakhir tentang Jalan Pulang adalah bagi orang-orang muda, bagi pengelana, prinsipnya kau mau kemana saja asal tidak pulang. Tapi bagi mereka yang sudah sampai, bagi mereka yang sudah mencapai jati dirinya, kalau ditanya, kamu mau kemana saja, asalkan kembali. Wih, di dalam banget, luar biasa. Pas ketika ditawari tuh, wah ini jadi suaminya Luna Maya, oke.
saya langsung okein itu. Okein. Enggak usah izin. Jadi itu yang membuat saya langsung deal ya di sini gitu. Oke. Satu kata untuk film Jalan Pulang. Pengorbanan. Pengorbanan. Luar biasa, beri tepuk tangan yang meriah. Yang apa ya, triggers untuk kita mengambil suatu project gitu. Memang kalau kita bicara film horor tuh jarang banget yang road story gitu. Mungkin ada, tapi di aku pribadi belum pernah mendapatkan cerita yang seperti itu. Jadi journey seorang karakter yang mencari, ibaratnya mencari jawaban lah ya, tapi jawaban itu melalui ada journey yang dia lakukan, sehingga bisa dibilang kategorikan road story lah gitu. Dan itu yang menarik gitu. Biasanya kan kalau kita syuting film horor gitu, atau ceritanya berputar pada satu rumah atau satu tempat gitu, tapi kalau ini ada journey-nya, dia pergi ke satu tempat dan tempat lain. Dan itu yang aku suka gitu, bahwa oh dia nggak stuck di satu tempat gitu. Karena memang ini ya namanya sebuah film perjalanan, dan itu yang menyenangkan gitu, dan sesuatu yang baru buat aku pribadi. Saya tidak mau anak saya mati, Mbak. Aku tidak akan membiarkan anakmu mati. 2, 3. Jalan Pulang, karya debutan sutradara 0 Point. Bagi saya, untuk dunia film Indonesia, selamat datang seorang sutradara baru. Semula saya kenal 0 Point adalah penulis skenario, penulis cerita, dan juga kemungkinan spesialis horor ya. Tapi yang luar biasa dari film ini, selain dia untuk pertama kalinya menyutradarai, dia juga mengalahkan 9 artis yang semuanya sudah termasuk top, mulai dari Luna Maya sampai dengan Sujiwo Tejo, 9 nama yang semuanya berkelas. Dan di sini disebut bahwa ada Luna, ada Saskia Chadwick, ya, dan juga semuanya ini biasa bermain film horor. Pujian saya untuk film ini memang panjang, ya, banyak kejadian yang mengejutkan, dan bukan hanya terjadi di sebuah rumah, tapi adalah perjalanan panjang. Bagaimana tokoh yang dimainkan oleh Luna Maya membawa 3 anaknya untuk mencari pengobatan dan kesembuhan dengan menemui bermacam-macam dukun. Apakah dia berhasil? Ternyata semuanya ini menyimpan sejarah masa lalu, dosa dari keluarga yang tidak terampuni. Saya tidak mau anak saya mati, Mbak. Aku tidak akan membiarkan anakmu mati.